Di sebuah kota metropolitan yang dinamis dan penuh warna, Andi memulai perjalanan hidupnya. Kota ini dikenal dengan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, pusat teknologi yang sibuk, dan kehidupan malam yang glamor. Di tengah keramaian kota yang penuh semangat ini, Andi merasakan dorongan untuk sukses dan meninggalkan jejaknya sendiri. Pada tahun 2020-an, ketika teknologi dan inovasi digital mendominasi pasar dan menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, kota ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan kelas menengah yang berkembang dan banyak peluang bisnis. Namun di balik kemilau tersebut, terdapat juga kesenjangan sosial yang signifikan dengan sejumlah besar orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Persaingan sangat ketat, dan sementara beberapa orang berhasil meraih kemewahan, banyak yang berjuang untuk bertahan hidup. Andi adalah seorang pemuda berusia awal 27-an yang berasal dari keluarga sederhana. Latar belakang pendidikannya di bidang teknologi dan bisnis memungkinkannya untuk memperoleh pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar sebelum memutuskan untuk berwirausaha. Berkat kecerdasan dan kreativitasnya, ia berhasil membangun perusahaan startup yang menjanjikan di bidang teknologi. Andi dikenal sebagai pribadi yang ambisius, cerdas dan penuh energi. Ia memiliki kemampuan untuk melihat peluang di tengah tantangan dan seringkali berani mengambil risiko besar. Meski demikian, ambisinya seringkali membuatnya melupakan pentingnya perencanaan yang matang dan risiko yang harus dipertimbangkan. Pada awal cerita, Andi hidup dalam kemewahan yang dibangun dari keberhasilan bisnisnya. Dia memiliki rumah mewah, mobil mahal, dan gaya hidup yang sangat glamor. Namun, kehidupannya yang stabil mulai goyang saat ia memutuskan untuk memasuki sektor yang lebih berisiko tanpa perhitungan matang. Tantangan utama Andi muncul ketika investasi besar yang dilakukannya gagal total. Kerugian finansial yang signifikan membuatnya kehilangan semua yang telah ia capai. Kesejahteraan hidupnya runtuh, dan dia terpaksa pindah ke tempat yang jauh lebih sederhana sambil menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini menjadi titik balik yang membuatnya harus merombak seluruh pandangannya tentang kesuksesan dan kehidupan. Andi menghadapi dua masalah utama setelah kegagalan bisnisnya. Pertama, ia harus menghadapi dampak finansial yang menghancurkan. Investasinya yang gagal meninggalkan lubang besar dalam keuangan pribadinya, memaksa dia untuk menjual aset-aset berharga dan meninggalkan gaya hidup mewahnya. Kegagalan ini juga menimbulkan dampak psikologis yang berat. Andi merasakan rasa malu dan kegagalan yang mendalam, yang membuatnya sulit untuk berhadapan dengan orang-orang dari masa lalunya. Kedua, Andi mengalami kesulitan dalam mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Teman-teman dan kolega bisnisnya mulai menjauh, menganggap Andi sebagai orang yang kurang dapat diandalkan. Hubungan dengan keluarganya juga memburuk, karena mereka merasa cemas dan skeptis terhadap kemampuannya untuk bangkit kembali. Andi menghadapi keterbatasan finansial yang ekstrim. Setelah kehilangan aset-aset berharga, dia harus hidup dengan sangat sederhana. Pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Dia hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar dan harus mengandalkan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup. Keterbatasan material ini memperburuk rasa tidak berdaya dan frustrasinya. Dari segi emosional, Andi merasakan tekanan mental yang berat. Kegagalan bisnisnya menyebabkan stres, depresi, dan ketidakpercayaan diri. Rasa malu dan penyesalan atas keputusan yang salah semakin memperburuk keadaannya. Keterpurukan ini membuatnya sulit untuk merencanakan langkah-langkah ke depan dan memotivasi diri untuk bangkit kembali. Dukungan sosial Andi sangat terbatas. Keluarga dan teman-temannya mulai menjauh karena mereka tidak yakin tentang masa depannya dan merasa bahwa Andi adalah beban. Kurangnya dukungan sosial ini membuat Andi merasa kesepian dan terisolasi, memperburuk perjuangannya untuk mengatasi keadaan dan mencari jalan keluar dari keterpurukan. Keseluruhan konflik awal ini menempatkan Andi pada posisi yang sangat sulit, di mana dia harus mengatasi berbagai rintangan untuk menemukan jalan kembali ke kesuksesan dan membangun kembali kehidupannya dari awal. Menghadapi keterpurukan yang mendalam, Andi memulai perjalanan panjang menuju pemulihan. Dengan keterbatasan finansial yang ketat, dia harus beradaptasi dan mencari cara untuk bertahan hidup. Andi mulai bekerja serabutan, seperti menjadi pekerja lepas di berbagai proyek kecil dan melakukan pekerjaan manual. Meski pekerjaan ini jauh dari apa yang pernah dia lakukan sebelumnya,
Andi menerima setiap kesempatan dengan sikap yang positif dan penuh dedikasi. Selain itu, Andi menginvestasikan waktu dan tenaga untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Dia menghadiri kursus online tentang bisnis dan manajemen, membaca buku-buku pengembangan diri, dan mengikuti seminar-seminar untuk memperluas pengetahuannya. Setiap malam, setelah bekerja keras sepanjang hari, dia menghabiskan waktu belajar dan merencanakan langkah-langkah kecil untuk membangun kembali hidupnya. Andi juga mulai membangun jaringan baru dengan cara yang lebih sederhana dan bersahaja. Dia aktif dalam komunitas lokal, berpartisipasi dalam acara-acara kecil, dan mencari peluang untuk berkolaborasi dengan pengusaha lain. Dengan ketekunan dan tekad, Andi perlahan membangun kembali kepercayaan dirinya dan meraih peluang-peluang kecil yang akhirnya mengarah pada kebangkitan. Dalam perjalanan transformasinya, Andi bertemu dengan seorang mentor bernama Bapak Farid, seorang pengusaha senior yang telah mengalami berbagai pasang surut dalam dunia bisnis. Bapak Farid adalah seorang pria bijaksana dengan pengalaman yang luas, dan dia segera melihat potensi dalam diri Andi. Bapak Farid menawarkan bimbingan dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan Andi. Dia memberikan nasihat yang berharga tentang bagaimana menghadapi kegagalan, pentingnya perencanaan yang matang, dan strategi untuk mengelola risiko. Bapak Farid juga membantu Andi dengan memperkenalkan dia kepada jaringan kontak yang bermanfaat dan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek kecil yang sesuai dengan kemampuan Andi. Dukungan Bapak Farid sangat penting dalam membantu Andi meriset dan mengarahkan kembali fokusnya. Selain itu, Bapak Farid juga sering memberikan dorongan moral, membantu Andi tetap termotivasi dan percaya diri, meskipun menghadapi berbagai rintangan. Dengan perjuangan, ketekunan, dan dukungan Bapak Farid, Andi mulai melihat titik terang di ujung terowongan. Usahanya yang gigih dan bimbingan dari mentornya membantunya untuk mengatasi keterbatasan dan melangkah menuju keberhasilan baru. Transformasi Andi menjadi cerminan dari kekuatan tekad dan pentingnya memiliki dukungan dalam menghadapi tantangan hidup. Suatu malam setelah berbulan-bulan bekerja keras dan mengatasi berbagai tantangan, Andi menghadapi momen krisis besar. Bisnis kecil yang baru ia bangun menghadapi masalah serius. Salah satu produk utama mengalami kegagalan kualitas yang besar, menyebabkan pelanggan merugi atas uang mereka dan memberikan umpan balik negatif yang merusak reputasi perusahaan. Kegagalan ini datang pada saat yang sangat buruk, karena Andi sedang berada dalam posisi keuangan yang sangat ketat, dan baru saja mendapatkan sedikit dorongan dari klien baru. Krisis ini membuatnya merasa hampir putus asa. Dengan penjualan yang menurun tajam dan utang yang menggunung, Andi mulai meragukan kemampuannya untuk bangkit kembali. Malam itu, dia merasa terpuruk dan berpikir bahwa semua usahanya mungkin sia-sia. Di tengah keputusasaan, Andi memutuskan untuk menghadapi krisis ini dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Alih-alih mundur dan menyerah, dia memilih untuk melakukan introspeksi mendalam dan melakukan perubahan strategis. Keputusan kunci yang diambilnya adalah 1. Transparansi dan akuntabilitas. Andi memutuskan untuk mengakui kesalahan produk secara terbuka kepada pelanggan dan menawarkan pengembalian uang serta kompensasi. Dia juga melakukan perbaikan segera pada produk dan sistem kontrol kualitas. 2. Perubahan strategis. Andi menggandeng Bapak Farid untuk membantu merancang strategi baru. Bersama Bapak Farid, dia merumuskan rencana perbaikan yang mencakup peningkatan kualitas produk, penguatan layanan pelanggan, dan pemasaran ulang dengan penekanan pada kejujuran dan perbaikan. 3. Pendekatan inovatif. Andi memutuskan untuk menginvestasikan waktu dalam mengembangkan inovasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Dia memanfaatkan umpan balik dari pelanggan untuk membuat produk yang lebih baik dan lebih relevan. Keputusan ini merupakan titik balik yang signifikan dalam perjalanan Andi. Dengan menerapkan perubahan strategis dan transparansi, Andi berhasil memperbaiki reputasi perusahaan dan mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan. Ini juga memperkuat mentalitasnya dan mengajarkannya pentingnya menghadapi masalah dengan integritas dan inovasi. Transformasi dari krisis ini membantu Andi membangun kembali bisnisnya dengan fondasi yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan. Keputusan tersebut mengubah jalannya cerita, mengarahkannya menuju kebangkitan yang lebih besar dan kesuksesan yang lebih berarti. Dengan langkah-langkah strategis dan keputusan yang diambil, Andi akhirnya berhasil mengatasi rintangan-rintangan besar yang menghadangnya.
Produk yang diperbaiki dan strategi pemasaran baru berhasil membangun kembali reputasi perusahaan. Pelanggan mulai kembali dengan kepercayaan yang pulih, dan penjualan meningkat secara signifikan. Andi juga berhasil mengelola utangnya dan memulai fase pertumbuhan yang stabil. Dia tidak hanya memperbaiki produk dan layanan, tetapi juga memperkenalkan inovasi baru yang menjadikan perusahaannya kompetitif di pasar. Keberhasilan ini membawanya kembali ke jalur kesuksesan, bahkan melebihi pencapaian sebelumnya dalam hal kualitas dan kepuasan pelanggan. Andi mengalami transformasi pribadi yang signifikan. Pengalaman krisis mengajarkannya nilai ketahanan, integritas, dan kepemimpinan yang bijaksana. Dia menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih empatik terhadap orang lain, dan lebih fokus pada keberlanjutan daripada hanya kesuksesan sesaat. Keberhasilan ini juga meningkatkan kepercayaan dirinya dan menguatkan tekadnya untuk terus berkembang. Keberhasilan Andi berdampak positif pada orang-orang di sekelilingnya. Teman-teman dan kolega yang sempat menjauh mulai kembali, melihat perubahan positif dalam diri Andi dan hasil usahanya. Hubungan dengan keluarganya juga membaik, karena mereka melihat Andi berhasil mengatasi tantangan dan membangun kembali hidupnya. Andi memanfaatkan keberhasilannya untuk memberikan dampak yang lebih luas. Dia mulai berpartisipasi dalam program mentoring untuk pengusaha muda dan menyumbangkan sebagian dari pendapatannya untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Inisiatif ini membantu memperkuat komunitas lokal dan memberikan inspirasi bagi banyak orang yang mengalami kesulitan serupa. Kisah Andi menggambarkan perjalanan yang penuh liku dari kejayaan ke keterpurukan dan akhirnya kembali ke puncak kesuksesan. Saat kita merenung tentang perjalanan hidup Andi, kita diundang untuk melihat bagaimana seseorang dapat berubah dan berkembang melalui tantangan dan kesulitan. Andi yang dulunya seorang pengusaha sukses yang kehilangan segalanya, menunjukkan bahwa bahkan dalam keadaan terburuk, ada peluang untuk belajar, memperbaiki, dan bangkit kembali dengan lebih kuat. Perubahan yang terjadi pada Andi dan orang-orang di sekelilingnya mencerminkan kekuatan dari proses transformasi. Dari keterpurukan ke keberhasilan, Andi bukan hanya memulihkan hidupnya, tetapi juga membangun kembali hubungan yang berharga dan memberikan dampak positif bagi komunitasnya. Ini menunjukkan bahwa perubahan sejati datang dari kesadaran, usaha yang konsisten, dan dukungan yang tepat. Pesan utama dari kisah ini adalah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Ketika menghadapi rintangan dan kesulitan, penting untuk tetap berfokus pada solusi, belajar dari kesalahan, dan tetap teguh pada tujuan. Andi mengajarkan kita bahwa dengan tekad, integritas, dan ketekunan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan yang lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap krisis membawa kesempatan untuk perubahan dan pertumbuhan. Dengan sikap yang benar dan usaha yang gigih, kita dapat mengubah keadaan yang tampaknya tidak mungkin menjadi peluang untuk sukses yang lebih berarti. Jika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita sendiri, ingatlah bahwa perjalanan Andi adalah contoh bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit kembali dan mencapai potensi terbaik kita.